Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, tampaknya cukup sulit dalam beberapa hari perdagangan terakhir indeks harga saham gabungan untuk menembus dan mempertahankan levelnya di 6.300-an. Dari data RTI yang kami pegang, beberapa saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan lebih didominasi oleh saham small cap pemirsa. Namun ada satu saham, big cap, ada Telkom dari infrastruktur, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 9% pemirsa, 9,46% dan ditutup di level 3.470. Nanti kita juga akan bahas dari sisi fundamental perkembangan terbaru apa yang terjadi pada Telkom. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kembali bersama saya David San Oval dan inilah IDX Second Session Closing selengkapnya untuk Anda. Seperti biasa pemirsa mengawali perjumpaan, saya akan sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari data RTI yang kami pegang, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat di 0,28% dan IHSG ditutup di level 6.272,807. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan di level 6.267,454, sementara level tertinggi yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di level 6.279,143. Sementara level terendah yang disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di 6.241,951. Dari update penutupan perdagangan di sesi kedua, kita akan coba lihat beberapa data lainnya pemirsa terkait juga dengan perdagangan di penutupan sesi kedua di hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan indeks lainnya. Seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, MNC 36 menguat di 0,67% di level 324,477. Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,35% di 638,000. Sementara LQ45 juga menguat di 0,84% di 959,210. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini. Ketika sebelumnya pertambangan memimpin penguatan di perdagangan sehari sebelumnya, hari ini infrastruktur menguat di 4,66%. Ada Telkom di sana, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Aneka industri juga menguat di 0,72%, sementara pertambangan hari ini justru berbalik arah mengalami tekanan yang cukup dalam, minus di 1,31%. Konstruksi juga tertekan di 1,05%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang ditutup mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, penopang dari indeks harga saham gabungan yang juga masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Telkom ditutup di level 3.470, BBCA juga menguat di 34.125, Bank menguat di 1.470, di mana penguatan dari saham bank ini mencapai 21,49%. BBTN juga menguat dan ditutup di level 2.000, di mana penguatan BBTN di 3,63%. Sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top losers. Di antaranya ada Antam, ditutup di level 2.940, MDKA juga tertekan setelah menguat signifikan di perdagangan sebelumnya 2.750, Harum juga tertekan di 6.900, kemudian BMRI ditutup di level 6.325. Sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba update juga bagaimana data terakhir dari Bursa Asia pemirsa, di mana Nikkei tutup pada perdagangan hari ini, SCN menguat di 0,72% di 2.901,97, Kospi melemah di 0,31% di 3.070,09, dan Hang Seng menguat di 1,09% di level 30.651,43.
Update penutupan perdagangan di hari ini dan juga data terakhir dari Bursa Asia dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lantas sentimen apa saja yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini baik dari domestik dan internasional yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Mari kita simak tayangan berikut ini. Komite Anggaran DPR Amerika Serikat telah mengajukan undang-undang bantuan pandemi senilai 1,9 triliun dolar Amerika yang diusulkan Presiden Joe Biden. Pengesahan oleh Majelis Rendah DPR ditemukan pada akhir pekan ini. Panel menggabungkan undang-undang yang ditulis berbagai komite DPR dalam beberapa pekan terakhir, yakni menarik cek stimulus $1.400 Amerika, meningkatkan tunjangan pengangguran, kenaikan upah minimum, pendanaan vaksin, dan elemen lainnya. Pemungutan suara yang akan meloloskan undang-undang tersebut yakni 1916, dengan tidak ada suara dari Partai Republik. Paket tersebut kini menuju ke House Rules Committee, perhentian terakhir sebelum pemungutan suara potensial pada Jumat 26 Februari 2021 waktu setempat, atau selama akhir pekan. Namun pekerjaan rumah mungkin masih belum selesai jika Senat mengubah paket stimulus tersebut. Dikutip dari berbagai sumber, eksekutif Pfizer John Young jelang sidang Kongres Amerika Serikat tentang ketersediaan vaksin, mengatakan produsen Pfizer berharap bisa mengirimkan lebih dari 13 juta dosis vaksin COVID-19 setiap pekan ke Amerika Serikat pada pertengahan Maret. Jumlah tersebut merupakan 2 kali lipat dari pengiriman dosis awal Februari. Sejauh ini Pfizer telah mendistribusikan sekitar 40 juta dosis vaksin ke berbagai titik di seluruh Amerika Serikat dan siap mengirimkan 120 juta dosis pada akhir Maret ini. Pfizer juga siap menyediakan total 300 juta suntikan ke Amerika Serikat pada akhir Juli dan telah meningkatkan ekspektasi produksi global 2021, yakni sedikitnya 2 miliar dosis vaksin. Sebelumnya, angka kematian akibat wabah COVID-19 di Amerika Serikat berada di ambang batas 500.000 jiwa. Sejak pandemi berawal, pakar virus memperingatkan kondisi mendekati normal diperkirakan baru akan tercapai pada akhir tahun. Pemerintah telah menetapkan daftar positif investasi Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Deadline ini mulai berlaku per tanggal 4 Maret 2021. Tujuannya ialah mendorong aliran modal investor domestik dan investor asing masuk ke dalam negeri. Perpres 10 tahun 2021 menjabarkan DPI terdiri atas 3 klasifikasi. Pertama, bidang usaha prioritas dengan kriteria yang merupakan program proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, industri pionir, orientasi ekspor, serta orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Kedua ialah bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Ketiga, bidang usaha dengan persyaratan tertentu dan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanaman modal, termasuk koperasi dan UMKM. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Januari 2021 melambat dari bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas pada Januari 2021 sebesar 6.761,0 triliun rupiah atau lebih rendah dari Desember 2020 yang sebesar 6.900,0 triliun rupiah. Jika dilihat dari pertumbuhan M2 pada Januari 2021 yang sebesar 11,8% year on year, ini juga melambat dari pertumbuhan 12,4% year on year pada Desember 2020. Dikutip dalam laporan Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan uang kuasi yang memiliki pangsa 73,6% terhadap M2. Ya, pemirsa, beberapa sentimen yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Otoritas Jasa Keuangan telah resmi menerbitkan belit yang mengatur modal inti minimum bank. Dengan penerbitan aturan ini, bank ini heavily regulated, Mas. Jadi bank itu nggak bisa pindah tangan begitu saja, harus approval oleh OJK. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa industri keuangan syariah tumbuh mengesankan. Di masa pandemi ini kita masih bisa bertahan dan bahkan menunjukkan kinerja yang sangat baik.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat 3 pilar program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Kita lihat bahwa memang prioritasnya adalah wisatawan Nusantara, domestik. Jadi produk-produknya juga eventnya outdoor. Pemirsa, masih di Ideas Season Closing, dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, kalau kita perhatikan secara sektoral dalam beberapa hari perdagangan terakhir, pertambangan beberapa kali memimpin penguatan dari sisi sektoral. Meskipun tidak berlangsung lama, hanya berlangsung beberapa hari saja, kemudian dari sektor pertambangan kembali mengalami koreksi, pemirsa. Nah, secara fundamental, harga dari berbagai komoditas dalam beberapa waktu terakhir memang mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Di mana bahkan sejumlah harga komoditas ini sudah naik di atas tren jangka panjangnya. Dan komoditas apa saja yang terus mengalami penguatan yang signifikan? Mari kita simak tayangan berikut ini. Sejumlah harga komoditas naik ke level tertinggi di tengah meningkatnya minat investor untuk berbagai bahan mentah. JP Morgan Chase & Co mengatakan awal bulan ini komoditas tampaknya telah memulai siklus super baru perpanjangan periode, di mana harga sudah jauh di atas tren jangka panjangnya. Berdasarkan data Bloomberg, indeks spot komoditas Bloomberg yang melacak pergerakan harga untuk 23 bahan mentah naik 1,6% pada Senin kemarin, ke level tertinggi sejak Maret 2013. Sementara pada Selasa 23 Februari hingga siang tadi, indeks spot komoditas Bloomberg menguat 0,68% ke level 186,37 dolar Amerika. Salah satu komoditas yang mengalami penguatan yakni timah. Bloomberg mencatat harga timah dengan kontrak 3 bulan terpantau naik hingga 27.000 dolar Amerika per ton pada London Metal Exchange. Level harga ini merupakan yang tertinggi selama hampir 1 dekade terakhir. Kenaikan harga timah ini didorong oleh naiknya permintaan dari China akibat dari pemulihan industri. Analis Capital Futures Wahyu Laksono mengatakan kenaikan harga logam tidak terlepas dari aliran stimulus fiskal dan moneter yang dikeluarkan oleh negara-negara di dunia. Paket stimulus tersebut akan berimbas pada kenaikan tingkat likuiditas global. Aliran dana tersebut tidak hanya masuk pada pasar saham, tetapi juga ke aset-aset komoditas. Hal ini terutama terjadi pada aset logam dasar seperti tembaga dan timah, yang menjadi salah satu bahan utama untuk pembuatan komponen sumber energi hijau. Tidak hanya timah, harga minyak dunia juga mengalami penguatan. Dari data Bloomberg untuk minyak jenis WTI menguat 3,80% ke level 61,49 dolar Amerika per barrel. Sementara untuk Brent menguat 1,89% ke level 66,47 dolar Amerika per barrel. Penguatan harga minyak ini didorong oleh perkiraan pemulihan yang lambat dari produksi minyak mentah Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, berbincang terkait dengan kenaikan harga komoditas, tampaknya memang terjadi pergeseran ketika sebelumnya pertambangan logam mineral mentah batubara mengalami penguatan yang signifikan. Tampaknya penguatan harga minyak mentah atau emiten-emiten migas memberikan respon yang positif di sepanjang perdagangan hari ini. Dari catatan kami, pemirsa, dikutip dari RTI, energi hari ini menguat di 10,43%, Elsa menguat di 4,95%, ditutup di level 424. Kemudian juga ada Medco mengalami penguatan di 2,86% di 720, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dari topik pilihan, selanjutnya kita akan menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Sempat kami singgung tadi, dari saham infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, satu-satunya saham big cap yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, di mana Telkom mengalami penguatan di 9,46% dan ditutup di level 3.470. Dan sentimen apa saja secara fundamental yang terbaru yang berkembang dari Telkom, kami akan sampaikan informasinya berikut ini, pemirsa. Di mana PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM akan menggelar 2 penawaran saham perdana atau initial public offering atau IPO 2 anak usahanya di 2021. Salah satu anak usaha bahkan akan mencetakkan saham perdana di Bursa Asia. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Strategic Portofolio PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau dengan kode saham TLKM, Budi Setiawan mengatakan sebenarnya beberapa anak usaha TLKM sudah go public di beberapa negara, di antaranya Jepang dan Australia.
Dan untuk tahun 2020 ini, TLKM akan menggelar 2 penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO 2 anak usaha pada 2021. Salah satu anak usaha bahkan akan mencatatkan saham perdana di Bursa Asia. Namun Telkom belum menjelaskan secara rinci anak usaha yang dimaksud. Sementara terkait IPO anak usaha di Bursa Efek Indonesia, Telkom telah merencanakan untuk melepas anak usahanya PT Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel ke pasar modal. Ditargetkan eksekusinya akan dilakukan pada kuartal terakhir tahun ini atau paling lambat pada kuartal pertama 2022. Akan tetapi pelaksanaan IPO Mitratel tersebut juga melihat kondisi pasar saham. Sebelumnya Telkom terus mendorong fundamental bisnis Mitratel kuat sehingga dapat menarik investor pada saat IPO. Sudah banyak yang dilakukan oleh Telkom dalam memperkuat Mitratel, baik secara organik dan inorganik. Mitratel yang merupakan anak usaha Telkom yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi memiliki menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah dan melayani semua operator seluler di Indonesia dengan jumlah lebih dari 22.000 menara telekomunikasi. Setelah IPO, Mitratel berpotensi menjadi perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah menara 34.025. Hasil penggabungan 18.000 menara dimiliki oleh Telkomsel dan 16.025 sisanya milik Mitratel. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari informasi fundamental dari Telkom, pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda melihat bagaimana pergerakan secara teknikalnya untuk saham Telkom, secara intraday tradingnya beberapa bulan terakhir. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dari sisi valuasinya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk Telkom di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 3.200, kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan cukup signifikan di 3.310. Sementara di penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini ditutup di level 3.340. Penguatan terus berlanjut pada pembukaan sesi kedua menembus ke level 3.350. Kita akan update di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Telkom berhasil ditutup di level 3.470. Ini lebih tinggi dari posisi pembukaan sesi kedua, menguat cukup signifikan pemirsa di 9,46%. Sementara di sepanjang perdagangan hari ini level terendah ini sempat disentuh di 3.200 merupakan posisi pembukaan. Sementara level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini Telkom sempat menyentuh ke level 3.480. Lebih ke arah untuk tren mengalami kenaikan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Telkom dalam beberapa bulan terakhir mulai dari Juli sampai dengan perdagangan hari ini. Di Juli bergerak di level 3.040, kemudian di Agustus sempat mengalami pelemahan di bawah level 3.000-an, bahkan di November ini sempat menyentuh ke level 2.560. Mulai dari Desember, Januari hingga Februari, penguatan terus berlanjut untuk Telkom. Sementara di Januari sempat menyentuh ke level 3.490, sementara di perdagangan hari ini level tertinggi ada di 3.470. Belum mampu berhasil untuk kembali ke level tertingginya di Januari dalam beberapa bulan terakhir di 3.490. Bagaimana dari sisi valuasi? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Dari posisi PER 14,88 kali price to earning ratio dari Telkom, kemudian juga dari sisi PSR, price sales ratio ada di 2,48 kali, PBV-nya untuk Telkom ada di kisaran 3,25 kali, sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR dari Telkom ada di kisaran 5,23 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia.
market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham alam putra nih ya, asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing. Dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan proyeksi untuk esok hari jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karukaro yang merupakan Head of Research Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Arga, apa kabar Pak? Baik. Apa kabar Mas David? Baik juga Pak Arga, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Arga, langsung saja kita review Pak, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya cukup sulit Pak Arga. Kalau kita perhatikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir sempat menyentuh ke level 63, namun posisi ini tidak mampu dipertahankan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Bahkan di sepanjang hari ini tidak mampu menyentuh ke level 6.300-an. Bagaimana analisis Anda dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan? Ya memang kita ketahui IHSG memang cenderung bergerak lesu lah ya, sudah 2-3 minggu terakhir. Hal ini ya, motor utamanya memang investor asing yang nggak masuk lagi dalam jumlah besar beberapa minggu terakhir ini. Itu tentunya sentimen terbesar, karena untuk IHSG bisa naik ya syaratnya cuma satu, asing beli banyak barang saham investor lokal. Cuma jadi karena itu nggak jadi kenyataan, memang cenderung lesu. Cuma kalau kita melihat at least 4 hari terakhir ini pelan-pelan asing terus net buy. Harapan kita ini tentunya adalah aksi akumulasi pelan-pelan dari investor lokal. Baru ketika mereka cukup confident, barangnya cukup banyak, mereka naikkan supaya mereka bisa jual ke lokal di harga tinggi. Kayak gitu. Jadi ketika mereka naikkan itulah IHSG kita harapkan bisa tembus ke level di atas 6.300. Baik, skenario seperti apa yang akan terbentuk nantinya Pak Arga ketika indeks harga saham gabungan mampu mempertahankan posisinya di level 6.300-an? Iya, skenario-nya kalau di 6.300 asing nggak segera melakukan profit taking ya, sesederhana itu sih. Sebenarnya kalau kita ngomong IHSG karena ya memang diisi oleh saham-saham yang dikuasai oleh asing, kepemilikannya mayoritas dikuasai oleh asing, jadi skenario-nya nanti kalau mereka akumulasi cukup banyak, ini udah 4 hari asingnya inflow terus, nanti mereka bisa naikin IHSG, nanti di 6.300 mereka nggak langsung profit taking. Kalau mereka langsung jualan besar-besaran ya memang turun lagi. Jadi harapan kita asing masih terus beli barang dari investor lokal sampai beberapa seminggu 2 minggu ke depan lah. Jadi IHSG bisa kembali pulih mendekati level 6.400 atau 6.500. Baik. Kalau kita perhatikan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini lebih didominasi oleh saham-saham small cap dan juga middle cap, Pak Arga. Tidak ada saham-saham big cap yang menjadi penopang, tapi hanya satu ini tampaknya yang cukup menonjol mulai dari pembukaan sesi 1 sampai dengan penutupan sesi kedua terus mengalami penguatan. Ada Telkom dan ini juga menjadi penopang dari indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. 9,46% penguatan terjadi dan ditutup di level 3.470. Dari analisis Anda, apa sebenarnya yang terjadi terhadap saham Telkom, Pak? Ya, sederhana sekali sih. Yang terjadi adalah asing melakukan pembelian besar-besaran. Hari ini sendiri inflow di Telkom itu sampai 600M. 600M itu bahkan lebih besar dari pembelian asing di IHSG secara keseluruhan. Jadi itulah yang terjadi karena nggak peduli apapun yang terjadi di perusahaannya, di ekonomi, kalau asing beli sebanyak itu di saham Telkom dan investor lokal, harganya akan naik. Memang itu sangat simpel kalau kita melihat saham-saham big cap segini yang kendalinya dipegang sepenuhnya oleh investor asing. Jadi itu yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat transaksi Telkom hari ini hampir 1,2 triliun. Yeah. Sementara inflow asing itu 600M, berarti setengah dari pembelian yang dilakukan itu dilakukan oleh investor asing di waktu yang sama. Jadi ini juga sepertinya merespon inflow memang sudah terjadi di Telkom sampai hampir 2 minggu terakhir kayak gitu. Jadi
aksi jualan besar-besaran investor lokal ke investor asing inilah yang menyebabkan Telkom naik. Saya rasa di masa seperti ini nggak usah lagi kita hubung-hubungin sama sinyal Telkom gimana, produk Telkom gimana, itu memang sudah berlalu kayak gitu. Baik, dengan penguatan yang cukup signifikan di penutupan sesi kedua hari ini Pak Arga, bagaimana potensi dan peluang untuk Telkom di perdagangan esok hari? Saya sendiri optimis ya kalau Telkom ngelihat inflow sebesar ini salah satu pembelian terbesar Telkom sepanjang ini pembelian terbesar Telkom sepanjang tahun 2021 ini, melihat asing masuk sebanyak ini sampai sore ini masih tetap masuk. Saya sendiri optimis, tapi mungkin itu juga ada unsur karena saya punya Telkom gitu. Jadi ada unsur harapan juga, cuma kalau saya coba analisa secara objektif, kita lihat asing udah masuk beberapa seminggu terakhir, harga belum naik. Hari ini ketika naik pun asing beli banyak saham Telkom, saya rasa ini cukup bagus. Harapan saya sih bisa sampai 3.600, bahkan bisa tembus level yang seperti Mas bilang tadi, level tertinggi di tahun 2021 ini. Kayak gitu. Oke, baik. Ada potensi untuk Telkom ke 3.600. Lagi-lagi rekomendasinya Pak Arga, bagi yang belum ambil posisi ataupun yang sudah ambil posisi ini Pak, dari profil risikonya dan memaksimalkan profit bagi yang sudah ambil posisi. Kalau yang sudah ambil posisi seperti saya, kita berdoa aja semoga ke depan besok-besok asing terus melakukan akumulasi sebanyak ini sehingga harga Telkom terus naik. Kayak gitu, kalau yang sudah punya ya kita hold dulu aja. Sampai kapan ya? Sampai ada tanda-tanda asing melakukan profit taking. Akumulasi asing ini udah 2 minggu hampir. Jadi kalau masuknya aja 2 minggu, jualannya nggak mungkin sehari. Jualannya pun akan dalam waktu cukup panjang. Jadi itu harapan kami di Telkom. Seperti itu. Kalau yang belum punya ya, kalau sesuai profil resiko Anda untuk saham blue chip yang sudah naik 9% hari ini ya silakan beli sih, karena saya sih masih optimis harga Telkom bisa naik lebih besar kayak gitu. Baik, masih direkomendasikan untuk ambil posisi Pak dengan penguatan signifikan hari ini? Ya, saya sarankan sih masih seperti itu. Baik, masih direkomendasikan untuk ambil posisi saham Telkom 3470 hari ini menguat di 9,46%. Ada peluang Telkom untuk melaju sampai ke level 3.600-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Di luar dari Telkom, Pak Arga, dari catatan kami juga di penutupan sesi kedua hari ini, saham-saham komoditas, tidak dari pertambangan tapi lebih kepada saham-saham migas ini. Hari ini beberapa juga kompak mengalami penguatan. Bagaimana analisis Anda untuk dari ada Elsa, ada Medco, kemudian juga ada beberapa saham lainnya, Pak Arga? Iya, Elsa sih sebenarnya cukup menarik. Kalau saya lihat ada beberapa broker-broker besar yang masuk di Elsa hari ini kayak gitu. Jadi Elsa sendiri cukup menarik. Cuma kalau Medco ya tadi pagi naik lebih besar ketika pembukaan daripada penutupan hari ini. Jadi saya nggak melihat ada indikasi cukup baik di Medco. Jadi sempat loncat dan ditutup lebih rendah dari pagi tadi kayak gitu. Jadi menurut saya lebih suka untuk Elsa sih untuk dalam jangka pendek. Baik, support dan resisten untuk Elsa? Sebentar saya lihat. Kalau Elsa ya harapan saya bisa naik sampai 4.450, 4.60 kayak gitu. Kalau kita lihat pembelinya juga didominasi oleh broker-broker institusi. Jadi artinya retail yang jualan. Jadi saya harap ini masih bisa berlangsung. Untuk Elsa sampai 450, 460 saya rasa masih realistis lah kayak gitu. Baik, ada Elsa hari ini menguat di 4,95% di 424, masih ada peluang ke 450 sampai dengan 460. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Arga, sudah banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini, Pak. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah selamat sore, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Oh, ternyata ada nih Pak di pertanyaan sebelumnya. Pak Anggiat di Bekasi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apakah direkomendasikan BPTN untuk jangka panjang? Mohon informasinya. Sebentar, kalau untuk jangka panjang ya, saya asumsikan jangka panjang
1 tahun lah ya, 1 tahun menurut saya ya sebenarnya saham perbankan ini cukup jadi pilihan ya. Cuma untuk saham yang ukurannya ya middle seperti BBTN, saya rasa kalau belinya di harga hari ini, saya rasa udah cukup mahal BBTN. Ini udah harga tertingginya hampir setahun terakhir, udah harga tertingginya. Saya sih lebih masuk gaya investor yang kalau mau beli jangka panjang ya saham-saham yang sedang murah seperti itu. Jadi menurut saya BBTN sih udah terlalu ini kalau untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Baik, walaupun dia dalam jangka pendek masih oke sih. Oke. Di 2000 3,63 penguatannya. Jangka pendek support dari resistennya Pak Arga singkat saja Pak. Ya kalau tembus 2000 harapan kita bisa lanjut ke 2100, 2200 itu level krusialnya mungkin dalam jangka pendek. Ada potensi 2100 dan 2200 Bapak Anggiat di Bekasi. Menarik Pak Arga, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan bahas beberapa pertanyaan lainnya. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa bersama kami IDN Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi. I'm Clara Antawijaya. I'm associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Ya, pemirsa masih di IDN Succession Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karo-Karo, Head of Research Creative Trading System. Pak Arga, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke. Ya, untuk saham-saham pendatang baru dan baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2021, Pak Arga. Namun pergerakan sahamnya juga mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Kita akan coba sapa pertanyaan dari Bintaro ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mempertanyakan saham Widodo Makmur Unggas Tbk, Pak Arga, atau dengan kode saham WMUU. Hari ini menguat di 4,85% dan ditutup di level 216. Bagaimana Anda melihat dari sisi prospeknya ini Pak Arga? Dari secara teknikal sudah tergambar tidak Pak dengan saham-saham yang baru saja melantai di awal tahun 2021 ini? Kalau secara teknikal saya rasa agak susah ya, karena teknikal kan kita harus menghitung berapa banyak candle-nya, berapa banyak lilinnya di masa lalu. Sementara lilin untuk WMU ini baru sedikit banget kayak gitu. Jadi saya rasa agak sulit secara teknikal. Cuma yang saya lihat di sini, ini saham kan baru IPO. Jadi saham baru IPO itu goalnya adalah dijual ke publik. Zaman sekarang IPO itu tidak dijual ke publik di pasar primer, tapi di pasar reguler. Jadi pas IPO diborong institusi, udah itu dipromosikan lah, dioseng-oseng supaya publik publik siap membeli saham ini. Saya rasa untuk di harga segini itu udah cukup murah buat WMUU. Kalau si institusi yang beli di harga IPO, saya coba lihat harga IPO WMUU itu di 180, di 216 itu udah level yang sudah acceptable lah kayak gitu. Karena kalau dia dijual di bawah harga IPO tentu akan rugi bagi mereka yang membeli pada saat IPO. Jadi menurut saya sih ya ini kisaran yang dengan risiko yang cukup terbatas kayak gitu. Baik, sudah ada telepon yang masuk Pak Arga, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana?
Halo, dengan siapa di mana? Iya, belum ada jawaban. Kami coba sapa kembali. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lili di Batam. Baik, Ibu Lili di Batam. Sudah ada Pak Arga di sini, Bu Lili. Silakan, Ibu. Bagaimana dengan saham PTBA dalam jangka waktu pendek ini? Baik, sudah ambil posisi atau belum, Ibu Lili? Kemarin di harga 2690. 2690 ya. Baik, itu saja, Bu? Iya, support dan resistennya. Oke. Baik. Sampai TBA. Itu saja Ibu Lili ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Pak Arga, Ibu Lili di Batam, PTBA sudah ambil posisi di 2690 Pak. Saya kalau lihat ya, saya nggak punya PTBA, cuma kalau saya punya saya akan berusaha menjual mungkin dalam jangka pendek karena saya nggak melihat ada inflow, maksudnya ada big player yang memborong di PTBA ketika kenaikan besarnya kemarin. Jadi saya sendiri kurang pede untuk saham ini bisa lanjut naik. Jadi saran saya sih sell on strength aja di PTBA. Oke, kebetulan Ibu Lili ini sudah profit sebenarnya Pak, 2690. Penutupan hari ini ada di 2720 melemah di 0,73%. Jangka pendek Anda lebih rekomendasikan sell on strength untuk PTBA? Betul, kalau saya seperti itu, baik. kalau saya punya PTBA. Jawaban untuk Ibu Lili yang ada di Batam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Dika di Palembang. Pak Arga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon izin tanya KLBF, target price-nya sampai dengan akhir bulan ini. Tapi tidak disebutkan sini apabila sudah ambil posisi atau belum nih Pak. Analisis Anda untuk KLBF sampai dengan akhir bulan, Pak Arga. Kalau saya lihat KLBF, sebentar, saya coba lihat. Saya lihat saya enggak, ya mungkin ada ini sih, saya lihat investor asing pelan-pelan masuk ke saham ini secara perlahan, mungkin ya bullish lah ya untuk sampai 1 bulan ke depan atau akhir bulan ini harapan saya bisa di atas 1.600 gitu. Jadi kalau Anda pengen masuk di harga sekarang atau kalau besok-besok turun lagi, saya rasa ini masih cukup menarik. Oke, memanfaatkan koreksi yang terjadi untuk masuk dengan peluang atau potensi KLBF bisa menembus ke 1.600-an. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Nanda dari Tangerang untuk BRIS jangka panjang. Tapi baru ingin masuk nih Pak Arga. Analisis Anda? Saya rasa kalau BRIS, ya saya kurang sama ya. BRIS ini kita jangan lupakan gitu. Nggak sampai setahun lalu harganya masih 500-an. Saya rasa untuk membeli di 2.800-an untuk jangka panjang, saya sih nggak berani menyarankan itu. Karena apalagi BRIS sudah resmi ganti nama kayak gitu. Karena sentimen yang menjadi ini adalah yang menjadi favorit sekarang untuk saham perbankan adalah saham perbankan yang belum buka dan baru mau ganti nama. Sementara BRIS ini ganti namanya udah. Jadi saya rasa itu bukan sesuatu yang menarik lagi. Sentimennya nggak ada lagi yang hot buat buat diikuti lah. Mendingan saham-saham perbankan kecil yang berpotensi jadi ganti nama, jadi bank digital, itu terlihat peluangnya masih buat jangka pendek lebih menarik daripada BRIS, apalagi buat jangka panjang di harga sekarang. Baik, tapi kalau untuk jangka pendek BRIS 2790 masih ada potensi kembali ke 3.000-an tidak Pak Arga? Oh, saya rasa kalau ke 3.000 sih masih ada ya. Kalau 3.000, 3.100 mudah-mudahan masih bisa lanjut ke sana. Jawaban untuk Nanda dari Tangerang. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih menanyakan KLPF, baru saja kita bahas, kita lanjutkan kembali, ada Bapak Henry dari Jakarta. Dari konstruksi, Pak Arga, ada Adi, posisi di 1475, sampai dengan akhir bulan. Analisis Anda untuk Adi? Adi 1475 ya? Iya. Oke. Nggak jauh dari harga sekarang. Nah, saya kurang suka juga untuk Adi. Saya kasih level harga di sekarang, menurut saya saya nggak ngeliat ada banyak pergerakan menarik di saham Adi beberapa hari terakhir ya. Ya target saya di sini lah 1430, 1450. Jadi nggak saya sarankan untuk beli kalau Adi. Baik, sudah ambil posisi 1475 Pak. 1430 hari ini. Kayak ini tadi sell strength aja seperti PTBA tadi. Oke, meminimalkan kerugian yang terjadi begitu? Iya, kalau udah kena harga modal pun bisa dijual. Mudah-mudahan ada sentimen menarik bisa diangkat. Kita sapa penelpon lagi Pak Arga. Halo, dengan siapa di mana?
Halo, dengan siapa di mana? Dengan Giantoro, Bandung, Pak. Baik, Pak Giantoro, apa kabar, Pak? Baik, luar biasa, Pak. Silakan Pak Giantoro, sudah ada Pak Arga, Pak. Iya, Pak Arga, selamat sore, Pak Arga. Selamat sore, Pak Arga bilang kalau bank yang sudah ganti nama sudah tinggi harganya. Saya mohon, ini Pak, mohon untuk bank mana yang belum ganti nama yang layak beli, Pak. Untuk menengah panjang, Pak. Baik. Bank mana, Pak, ya? Oke. Terima kasih Pak Giantoro. Yang Pak. ada di Bandung ini labelnya bank yang belum ganti nama ini, Pak Arga. Tapi secara keseluruhan perbankan lain untuk jangka panjang yang masih menarik sebenarnya apa, Pak Arga? Ya sebenarnya perbankan itu ya kita tahu kalau ini pertanyaan menarik. Kita tahu kalau secara bisnis perbankan sebenarnya bank-bank kecil menengah itu sudah susah bertumbuh. Jadi goal terbesarnya adalah dijual, diakuisisi untuk jadi bank digital. Cuman agak susah memang untuk cari tahu bank mana yang akan diakuisisi dan di itu. Karena masa depan mereka kurang lebih tinggal itu. Baik. Kita tahu kemarin Arto berhasil dapat achievement, dia berhasil nyusul market cap-nya BBNI. Padahal banknya aja belum ada gitu. Iya. Padahal banknya aja belum buka gitu. Jadi ya, Anda mungkin ini PR masing-masing ya, karena kami pun masih figuring out bank-bank kecil kayak gimana yang paling menarik diakuisisi. Cuma Anda tinggal lihat list saham-saham perbankan kecil yang harganya belum banyak naik, gitu, itu bisa jadi, ya itu potensi lah, karena kayak kebijakan bank digital butuh modal 10 triliun gitu untuk bank digital. Jauh lebih mudah mengakuisisi bank yang udah hampir mati untuk diganti nama jadi bank digital, itu jauh lebih besar. Jadi cuma yang mananya ya saran saya memang harus diteliti lebih mendetail satu persatu. Itu pun salah satu yang jadi riset menarik perusahaan kami sekarang. Cari bank-bank kecil tadi kayak gitu. Cuma saya jujur saya nggak tahu namanya karena beberapa udah naik banyak kayak gitu. Termasuk agro, Pak Arga? Oh, kalau agro kan sudah naik luar biasa ya. Iya. Kita mungkin lagi bahas BNBA dan lain-lain. Bank-bank kecil yang baru naik secara luar biasa beberapa minggu terakhir ini seperti itu. Baik. Saran saya hindari juga saham yang bergabung dengan konglomerasi karena saham seperti itu lebih susah diakuisisi. Kayak gitu. Pak Giantoro yang ada di Bandung untuk perbankan lainnya, meskipun tidak dijelaskan secara pasti perbankan mana yang layak di ambil begitu untuk berinvestasi, tapi paling tidak ini bisa berikan gambaran hal-hal apa saja yang bisa diperhatikan ketika ingin masuk kepada saham-saham tertentu dengan aksi korporasinya, baik yang berubah nama atau berubah haluan menjadi bank digital. Baik, Pak Arga, menarik. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Masih banyak pertanyaan dan kita juga masih menunggu partisipasi dari telepon interaktif. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami. IDX Session Closing akan segera kembali sesaat lagi. Presiden Joko Widodo memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting.
Ya, pemirsa masih di IDS Sesong Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Arga, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke. Ya, kita akan coba sapa ada Dando dari Tabalong, Kalimantan Selatan, cukup jauh. Untuk Harum, Pak Arga, sudah ambil di 7265 untuk besok sampai dengan Jumat. Hari ini koreksinya dalam sekali, Pak Arga, 6,76%, 6.900. Cukup jauh dari level posisi entry-nya Dando dari Kalimantan Selatan 7265. Oke. Ya saran saya sih bisa di hold dulu aja untuk Harum. Memang hari ini turun banyak. Mudah-mudahan ini berhenti. Memang kalau saya lihat big player sudah profit taking di saham ini 2-3 hari terakhir udah lihat ada aksi distribusi dari big player ke small player. Cuman saham ini banyak sekali dikumpulkan bulan Januari. Jadi kalau mereka mau profit taking pun butuh waktu lama. Kalau Anda misalnya sahamnya sampai ke 6.500-an, mungkin kalau masih ada modal bisa average down dulu, berharap akan ada aksi markup di saham ini. Kayak gitu. Baik. Level support averaging down di 6.500 bisa diperhatikan ketika masih punya modal, dan kalau tidak punya modal lagi dalam hal ini lebih direkomendasikan untuk hold Harum di 6.900, 6,76 melemah cukup signifikan di perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Riazi dari Tangerang untuk GMFI average di 119, Pak Arga. Analisis Anda? GMFI 119, ini sahamnya baru naik lumayan hari Betul, ini. Betul, 125 Pak. Ya saham ini nggak terlalu liquid, jadi hati-hati untuk menyimpan lama ya. Kalau saya rasa ini buat spekulasi jangka pendek, nggak ada salahnya. Kalau udah untung lebih dari 5%, keluar aja dulu, atau 5-10% keluar dulu untuk mengamankan profit, terus cari peluang di saham sejenis sih. Baik, Riazi di Tangerang untuk GMFI. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Tony di Jakarta. Terima kasih Pak Tony sudah bergabung bersama kami. Gia sudah beli di 460 untuk 3 bulan, Pak Arga. Iya, 3 bulan. Sebentar. Saya sih ini menurut saya banyak saham lebih menarik sih dari Gia dalam 3 bulan ke depan gitu. Jadi saya sih nggak menyarankan, walaupun saya nggak melihat saham ini bakal turun dalam 3 bulan ke depan. Cuma ya saya melihat masih lebih banyak saham menarik daripada saham penerbangan yang udah terlihat kurang menarik selama tahun 2020 ini kayak gitu. Baik, nyangkut di 460 Pak Arga. Nyangkut di 460, oke. Nah itu dia masalahnya berarti. Meminimalkan kerugian mungkin Pak? Saya belum melihat ada indikasi ada big player masuk di saham ini, jadi mungkin tunggu dulu aja kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada tanda-tanda sahamnya mulai naik, Anda mulai beli, apalagi kalau Anda bisa lihat broker-broker yang beli, kalau yang belinya broker institusi, mungkin itu waktunya Anda average down. Oke, baik. Gia dari Bapak Doni di Jakarta. Kemudian kita akan coba sapa Ibu Nicole di Jakarta, USBP di 272, Pak Arga. USBP 272, ya masih di kisar, nggak jauh dari kisaran harga sekarang ya. Saya coba lihat. Ya USBP masih layak sih diperhatikan di harga sekarang, bisa tunggu. Saya sih optimis dalam 1-2 minggu ke depan harga USBP bisa lanjut mengalami kenaikan. Sampai berapanya ya bisa 290 gitu, mendekati 300 saya rasa masih memungkinkan. Ya, di hold saja. Hold saja. Oke, baik. Kemudian kita akan coba sapa Bapak Joni Indra Barimbing di Jatibening, Bekasi. Untuk bank di level 637, bagaimana prospeknya untuk jangka pendek? Ini juga baru tercatat di Bursa Efek Indonesia kalau tidak salah, Pak Arga, dalam beberapa waktu terakhir kenaikannya juga cukup signifikan. Hari ini saja 21,49%, 1470. Sedangkan Pak Joni sudah ambil posisi 637. Artinya ini sudah cukup jauh profit yang sudah didapatkan, sudah cukup tinggi ini. Ya, saran saya sih di hold aja. Ini saham sangat-sangat menarik. Ini juga salah satu saham bank digital yang belum buka gitu. Jadi menariknya kalau saham kayak gini, kinerjanya nggak bisa dibandingkan apapun kayak gitu, karena banknya belum buka juga anyway. Ini bank digital, aplikasinya pun belum ada, jadi
saya lihat ini sangat menarik. Semakin tinggi harganya justru semakin menarik, mirip-mirip cryptocurrency kayak gitu. Jadi hal inilah yang menurut saya, apalagi punya margin of profit yang besar banget kan sekarang di 600 sampai 1.400. Paling buat trailing stop aja kalau misalnya udah turun sampai 15%. Di level berapa kira-kira Pak Arga? Anda profit taking. Aduh, kalau ini ya bisa semaunya yang punya barang sih. Oke, baik. Kalau ini harga naiknya. Cuma ya syaratnya pakai trailing stop aja. Misalnya kalau kalau dalam kondisi kayak gini, kalau turun 15% dari harga tertingginya, saya out kayak gitu. Oke, jawaban untuk Pak Indra Barimbing. Untuk bank, dengan kenaikan cukup signifikan, ambil posisi di harga bawah. Kemudian kita akan coba sapa tanpa menyebutkan nama dan lokasi, BJTM. Untuk investasi jangka 1 tahun, Pak Arga, Anda rekomendasikan tidak, Pak? BJTM? Iya. Ya dibanding BBTN, menurut saya BJTM masih lebih menarik lah untuk 1 tahun. Ya mudah-mudahan bisa naik sampai 20-30% dalam setahun. Ya masih sesuatu yang masih bisa kita harapkan lah untuk Bank Jatim ini. Kayak gitu. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Sembiring dari Medan. Terima kasih Pak Sembiring sudah berpartisipasi. Kepik, posisi 183. Kemarin juga sempat naik signifikan Pak Arga. Bagaimana Anda melihat keberlanjutan dari pola teknikalnya? Hari ini koreksinya juga cukup dalam Pak, 6%. Iya, Kepik ini ya kemarin ketika ada berita mau buat movie land kayak gitu di mana MNC harganya naik, cuma ketika naik tim MNC-nya malah jualan. Pada saat itu kalau Anda lihat brokernya. Jadi ketika penurunan ini, saya lihat ini udah 4 hari atau reject bawah. Kalau kita nggak tahu sih bakal di ARB-in sampai berapa hari. Cuma kalau dari pengalaman biasa kalau saham gini, 4, 5, 6 hari itu udah banyak auto reject bawahnya, biasa akan naik lagi. Jadi kalau Anda berani buy on weakness di level auto reject bawah pagi-pagi, besok atau lusa, saya rasa ada cukup opportunity kalau kita lihat statistik masa lalu untuk akan rebound sahamnya. Jadi ini saham yang bisa Anda perhatikan sebenarnya. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa ke pertanyaan lainnya Pak Arga. Saya akan coba buka. Ini ada Raizan dari Banda Aceh, cukup jauh Pak Arga. BBCA di harga 34.600 Pak? BBCA, 34.600. Betul. Ya masih cukup ini. BBCA minim pergerakan asing dalam 2 minggu terakhir dan sebulan terakhir. Jadi harganya nggak kemana-mana. Cuma saya nggak ngelihat ada bahaya jangka pendek di saham ini di mana asingnya jualan besar-besaran. Jadi kalau saya jadi beliau, saya hold aja dulu karena biasanya orang beli BBCA mindsetnya kan jangka panjang. Jadi menurut saya nggak harus terkhawatir dalam jangka pendek harga akan turun signifikan. Oke, ada Raizan dari Banda Aceh untuk BBCA. Dan pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita, Pak Arga. Waktu kita cukup terbatas, masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan mungkin besok Anda bisa bergabung kembali di waktu, di jam, dan juga di program yang sama. Pak Arga, terima kasih Pak sudah bergabung. Sehat selalu. Sehat selalu Pak David. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Arga Jonathan Karo-Karo, Head of Research Creative Trading System. Dan lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Dan akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.